Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saif Aditya Rahman dengan NIM 33322121088. Di sini saya akan mempresentasikan eh, bagian bab 8 dengan judul rangkaian inverter dan aplikasinya. Yang dimana saya mendapatkan bagian pengantar. Oke, tak usah berlama. Kita langsung masuk pada intinya ini dimana merupakan topik pembahasan. Nah, untuk topik pembahasan yang pertama yakni merupakan pendahuluan yang dimana berisikan tentang pengertian dari rangkaian inverter itu sendiri. Yang kedua merupakan cara kerja dari rangkaian inverter itu sendiri. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari rangkaian inverter. Kemudian pengaplikasiannya, yang selanjutnya merupakan kesimpulan dari presentasi kali ini, dan selanjutnya adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun presentasi kali ini, untuk menyusun PowerPoint presentasi kali ini. Oke, yang pertama merupakan pendahuluan rangkaian inverter. Peralatan inverter itu sangatlah berguna bagi peralatan atau perangkat-perangkat yang membutuhkan listrik AC namun bersumber dari DC. Nah, di listrik DC ini bisa didapatkan dari baterai, aki, atau pembangkit listrik tenaga matahari maupun tenaga angin atau yang lainnya. Nah, untuk mengoperasikan peralatan listrik AC itu, contoh peralatan itu yakni seperti pemanas, kompor listrik, pendingin, atau AC ya kan, kulkas, lampu, itu membutuhkan rangkaian untuk mengubah listrik DC menjadi AC. Nah, alat yang digunakan itu merupakan inverter. Contohnya itu ada pula contoh lainnya itu seperti UPS, itu salah satu contoh lah peralatan yang di dalamnya itu terdapat rangkaian inverter. Nah, UPS ini sering digunakan untuk membackup suatu arus listrik, seperti pada komputer, atau peralatan-peralatan yang memang sangat sangat dibutuhkan di rumah atau di kantor segala macam itu. Nah, sebetulnya inverter itu ada berbagai macam jenis ya. Itu banyak berbagai macam jenis atau kapasitas-kapasitas daya yang tersedia di pasaran, mulai dari 100 watt, 200 watt, bahkan sampai 300 watt, bahkan ada pula yang sampai ribuan kilowatt ataupun sampai megawatt. Untuk kualitas-kualitasnya itu kan berbeda-beda kan dari setiap barang yang memang di pasaran itu. Ada yang memang outputnya itu berupa gelombang kotak saja, ada pula gelombang kotak yang sudah diperbaiki menjadi sinus, dan ada juga inverter yang langsung mengeluarkan output berupa sinusoidal murni. Nah, apa itu inverter? Inverter merupakan rangkaian elektronika yang mengubah arus DC menjadi arus AC. Nah, dan juga bisa digunakan baik secara satu fasa ataupun tiga fasa, yang dimana tegangan dan frekuensinya juga bisa disesuaikan. Maka dari itu banyak beberapa rangkaian yang harus membutuhkan arus AC yang bersumber dari arus DC, maka harus diubah dengan menggunakan inverter. Oke, tapi pembahasan selanjutnya merupakan cara kerja dari rangkaian inverter. Rangkaian inverter mempunyai cara kerja yang pada dasarnya sangatlah simpel, yang dimana ketika saklar 1 dan saklar 2 pada gambar ini itu kondisinya on, maka arus tersebut atau arus DC tersebut akan mengalir ke beban resistansi dari arah kiri ke arah kanan, yakni searah jarum jam. Nah, sedangkan jika saklar 3 dan saklar 4 itu di on kan, maka berlawanan, yakni di mana si arus DC itu akan mengalir ke beban resistansi dari arah kanan ke kiri, yakni di mana berlawanan jarum jam. Nah, biasanya inverter ini menggunakan teknik modulasi, yakni PWM yang sering digunakannya itu dalam proses konversi tegangan DC menjadi tegangan AC. Oke, selanjutnya merupakan jenis-jenis dari rangkaian inverter.
Nah, rangkaian inverter itu sendiri memiliki dua macam ya. Nah, yang pertama ini merupakan rangkaian inverter satu fasa. Nah, pada rangkaian inverter satu fasa ini juga terbagi menjadi dua, yakni inverter setengah jembatan satu fasa dan inverter jembatan satu fasa. Nah, berikut adalah merupakan gambar dari rangkaian dasar inverter yang terdapat beban resistif serta ada pula bentuk-bentuk gelombang dari inverter itu sendiri, output dari inverter itu sendiri, mana merupakan bentuk gelombangnya gelombang kotak. Nah, rangkaian inverter setengah jembatan satu fasa ini memerlukan dua buah kapasitor untuk menghasilkan titik N agar tegangan di setiap kapasitor V per 2-nya itu terjaga secara konstan, supaya konstan. Dan pada inverter setengah jembatan satu fasa ini juga menggunakan dua buah saklar, yakni di mana saklar S plus dan saklar S min. Namun kedua saklar ini tidak bisa di on kan secara bersamaan. Jika hal itu terjadi, maka akan timbul arus pendek listrik atau korsleting listrik. Nah, kondisi on off saklar ini itu dapat diatur dengan menggunakan teknik modulasi PWM. Untuk selanjutnya yakni inverter jembatan satu fasa yang merupakan bagian dari rangkaian inverter satu fasa. Yakni pada dasarnya masih sama dengan inverter setengah jembatan satu fasa, yakni menggunakan dua buah kapasitor, namun berbeda pada saklar yang digunakannya. Saklar yang digunakannya ini memiliki 4 buah. Yakni di mana S1 plus dan S1 min, selanjutnya ada S2 plus dan S2 min. Uh, adapun sama halnya saklar tersebut tidak dapat di on kan secara bersamaan, maka akan menimbulkan korsleting listrik dan kondisi on off-nya itu ditentukan dengan menggunakan teknik modulasi PWM. Jenis selanjutnya itu ada rangkaian inverter jembatan tiga fasa, yang dimana sebetulnya pada dasarnya masih sama dengan yang satu fasa, yang dimana tetap menggunakan dua buah kapasitor dan berbeda pada saklar yang digunakan ini merupakan dengan jumlah 6 buah. Nah, adapun saklar-saklar itu yang disusun secara bridge ini diantaranya itu ada S1 dan S4, S3 dan S6, S5 dan S2. Adapun sama halnya, saklar tersebut tidak dapat di-on-kan secara bersamaan. Jika di-on-kan secara bersamaan, maka akan timbul korsleting listrik dan kondisi on-off saklar tersebut ditentukan dengan menggunakan teknik modulasi PWM. Nah, dari output yang sudah dihasilkan dari rangkaian satu fasa dan tiga fasa itu dihasilkan output berupa gelombang kotak, yang dimana gelombang kotak yang dihasilkan ini tidak baik bagi peralatan listrik atau perangkat-perangkat yang membutuhkan listrik, dikarenakan akan menimbulkan panas yang berlebih dan membuat penurunan sistem kerja dari alat tersebut berkurang. Nah, maka diperlukanlah sebuah rangkaian yang dinamakan rangkaian penghalus gelombang kotak. Rangkaian penghalus gelombang kotak ini eh, yakni mengubah gelombang kotak menjadi semirip mungkin dengan gelombang sinusoidal untuk mengurangi panas yang berlebih tersebut. Nah, rangkaian ini juga tetap menggunakan teknik modulasi PWM agar output yang dikeluarkan itu mendekati dengan bentuk gelombang sinusoidal. Tapi pembahasan selanjutnya merupakan pengaplikasian dari rangkaian inverter itu sendiri, yang dimana uh, rangkaian inverter itu dapat diaplikasikan pada lampu emergensi, pengubah listrik solar cell, ataupun kontrol kecepatan dan torsi motor dengan VSD. Adapun juga untuk tadi UPS sudah disebutkan. Oke, selanjutnya merupakan kesimpulan dari presentasi kali ini. Nah, kesimpulannya ini merupakan inverter merupakan rangkaian elektronika yang dapat mengubah arus DC menjadi arus AC, baik dengan menggunakan satu fasa ataupun tiga fasa, serta tegangan dan frekuensi yang dapat disesuaikan sesuai dengan penggunaannya.
Nah, fungsi utama dari inverter adalah untuk menyediakan sumber daya AC dari sumber daya DC yang sangat penting dalam banyak aplikasi, terutama untuk perangkat membutuhkan arus AC namun tidak memiliki akses langsung ke sumber AC tersebut. Nah, rangkaian inverter ini memiliki berbagai macam jenis, yang diantaranya adalah rangkaian inverter satu fasa yang terbagi lagi menjadi dua, yakni rangkaian inverter setengah jembatan satu fasa dan rangkaian inverter jembatan satu fasa. Dan jenis yang kedua merupakan rangkaian jembatan tiga fasa. Namun, output yang dihasilkan dari satu fase dan tiga fase tersebut itu merupakan gelombang kotak, yang dimana tidak baiklah bagi peralatan-peralatan listrik di rumah ataupun yang sehari-hari kita gunakan, karena dapat menimbulkan panas yang berlebih dan dapat menurunkan kinerja dari perangkat tersebut. Oleh karena itulah diperlukan yang namanya rangkaian penghalus gelombang kotak. Eh, Rangkaian penghalus gelombang kotak ini akan merubah gelombang kotak tersebut supaya mendekati gelombang sinusoidal dengan menggunakan teknik modulasi PWM. Adapun contoh dari pengaplikasian rangkaian inverter ini yang diantaranya merupakan adalah lampu emergensi, pengubah listrik solar cell, kontrol kecepatan dan torsi motor dengan VSD ataupun UPS atau dan yang lainnya. Kita lanjut pada topik pembahasan selanjutnya, yakni merupakan referensi yang saya gunakan dalam penyusunan PowerPoint presentasi kali ini, dan merupakan uh, dan semoga sangat berguna bagi para penonton dan para pembaca. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ditanya, mohon tanyakan di grup, ataupun bisa menghubungi email saya, WhatsApp, Instagram, ataupun Twitter saya pribadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.